Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Aziz, NPM 20111000154 dari kelas FPGMI semester 3 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Soal pertama, jelaskan menurut pendapat Anda tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan, yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan dan memiliki tujuannya, ialah mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda ruang lingkup kajian psikologi pendidikan. Di sini ada 3. Pertama, belajar. Itu sebagai pokok bahasan yang mencakup pembahasan teori-teori, aspek-aspek, prinsip-prinsip, karakteristik, dan perilaku siswa, dan lain-lainnya. Yang kedua, proses belajar. Ini sebagai tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar. Ini adalah suatu keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik. Psikologi pendidikan ialah sebagai suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki seseorang calon pendidik. Yang pertama, untuk memahami keadaan siswanya. Dengan memahami psikologi pendidikan itu, seorang pendidik akan memahami keadaan dan kebutuhan peserta didiknya apa, peserta didiknya kenapa. Maka itu pentingnya untuk memahami keadaan siswa dan mempelajari psikologi pendidikan dan kebutuhan siswanya masing-masing. Dan seorang pendidik bisa menentukan pendekatan psikologi apa yang sesuai dengan setiap siswanya. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Terciptanya kondisi belajar yang kondusif itu akan membuat siswa merasakan belajarnya itu menyenangkan gitu, dan bisa secara langsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga untuk menentukan strategi pembelajaran. Seorang pendidik akan terbantu dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswanya. Yang keempat, untuk menentukan pendekatan yang cocok dengan siswa. Sebagai calon pendidik harus bisa mengukur dan menganalisa perkembangan siswanya, baik secara kognitif maupun secara afektif atau sikap. Yang kelima, memudahkan membimbing siswa. Seorang pendidik harus memberikan pandangan yang akan memotivasi siswanya dalam menyelesaikan persoalan yang akan dihadapinya. Yang B, jelaskan pendapat Anda tentang kontribusinya psikologi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, kontribusinya psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Ini berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar dan mengajar. Kajian ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, output pendidikan yang dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian ini telah melahirkan berbagai teori-teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal banyaknya sejumlah teori pembelajaran seperti teori klasikal, teori kognitif, teori conditioning, connectionism, operant conditioning, gestalt, teori daya, dan teori pembelajaran lainnya. Yang ketiga,
kontribusinya psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Ini sebagai salah satu aspek penting terhadap pendidikan untuk seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Lalu pertanyaan selanjutnya nomor 3. Menurut pendapat Anda, apa itu perkembangan peserta didik? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, serta pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. Kita akan jawab pertanyaan yang apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik ialah bagian pengajian dan penerapan psikologi yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah sampai sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam individu, seperti bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan, dan intrinsik. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ini memiliki peranan besar dan perkembangan anak, yaitu faktor dari luar, seperti makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak, dan lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor umum. Ini merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan luar. Intelijensi itu seperti kemampuan, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik? Sebagai calon pendidik, kita harus mempelajari pentingnya ini karena ini memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik karena nantinya calon pendidik akan berperan dalam pembentukan karakteristik peserta didik. Calon pendidik juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa mereka bisa berpikir secara abstrak. Lalu pertanyaan selanjutnya nomor 4, jelaskan menurut pendapat Anda hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Hubungan antara pendidikan dan peserta didik relatif timbal balik, karena di saat guru sedang menjelaskan, para peserta didik dibolehkan untuk bertanya jika memang kesulitan atau kurang memahami. Dan dijelaskan, dan lebih menarik lagi, adanya K13 ini membuat perkembangan peserta didik lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya di pengetahuan saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan menurut pendapat Anda karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Bisa dari masa bayi dan kanak-kanak dari 0 sampai 5 tahun sesuai dengan urutan waktu masa bayi. Invasi atau babyhood berlangsung sejak manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Sedangkan masa kanak-kanak awal early childhood itu berlangsung pada 1 tahun sampai kurang lebih dari 5 tahun. Lalu kita ke masa kanak-kanak akhir dari umur 16 sampai 12 tahun. Ini berlangsung sampai usia 12 tahun. Masa ini disebut dengan masa bermain. Dengan ciri-ciri siswa sudah mulai suka keluar rumah dan memasuki kelompok sebayanya, bermain, berinteraksi. Dan pada usia ini, peserta didik secara fisik memungkinkan untuk memasuki dunia permainan dan memiliki dorongan diri dan serta kemampuan mental dan simbol-simbol yang mempunyai makna tertentu. Lalu ke masa remaja 13 sampai 21 tahun. Tahapan perkembangan ini berlangsung antara usia 13 sampai 21 tahun. Ini harus dilewati dengan berbagai masalah dan hambatan. Tidak bagi siswa itu sendiri di sekitarnya. Perkembangan pada tahapan ini adalah masih pada masa pancaroba atau labil.
peralihan dari masa peserta didik memasuki masa dewasa, sehingga keadaannya pun sering tidak jelas, ambigu. Dikatakan siswa, fisiknya sudah kelihatan bongsor, tetapi dikatakan dewasa, pemikirannya masih seperti siswa. Dan setiap peralihan pun selalu menimbulkan gejolak di dalam dirinya. Masa remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Statement ini sudah dikemukakan oleh jauh pada masa lalu, yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja, yaitu Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall pada saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa badai dan tekanan atau storm and stress. Sedangkan perkembangan anak adalah sangat penting dalam pendidikan. Untuk itu, bagi orang tua dan guru harus bersesuai dengan perkembangan anak atau peserta didik dalam pendidikannya kelak, dan perkembangan anak serta penerapan dalam pendidikan. Ada keluarga sebagai lembaga pendidikannya dan orang tua sebagai pendidik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar, faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang menyebabkan proses dan hasil belajar, menyikapi perbedaan individu terhadap proses hasil belajar. Perbedaan individu disebabkan dua faktor, ialah faktor keturunan atau bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan peserta didik dan kedua faktor itu masing-masing berpengaruh, dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Menurut saya setiap individu memiliki cara belajarnya masing-masing gitu. Cara bagaimana mereka bisa memahami materi-materi yang dipelajari. Maka itu seorang calon pendidik harus belajar psikologi pendidikan agar bisa tahu bagaimana cara pendekatan atau strategi untuk agar si peserta didik bisa tahu strategi apa yang harus dilakukan pendekatan. Maka itu walaupun lama untuk proses hasil belajarnya, yang penting kita tahu si peserta didik ini seperti apa, pribadinya seperti apa, dan kita bisa tahu dan menentukan pendekatan apa yang sesuai dengan peserta didik itu. Terima kasih, cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.